pada menyatakan bilangan asal kejadian manusia. Jadi kita mengulang kajian ke bawah, tapi di atas di bawah. Asal kejadian kita bilangan. Maka yang pertama, ya, pada situ buat bunda, mada tulisan situ dibuatnya ya. Ini lihat, tidak jelas ya bu. Yang dahulunya dan yang kedua jelas itu bunda tulisannya mazi, dan ketiga daging mani, dan keempat maknikum. Jadi kemarin di lepel maknikum kita di halaman berapa sebetulnya? Ingat ke bawah bunda. Di waktu maknikum. Maknikum udah diikrarkan. Udah disertai dengan sifat qadirun, muridun, sami'un, basirun, hayyun, mutakalimun. Sifat kebesarannya. Artinya maknikum itu adalah kehidupan awal. Udah kehidupan, udah terpisah. Ayah kita, ibu lagi. Udah beda tuh. Itu udah hidup kita. Cuma masih ingat ada kapan kita bernama wali Allah, kapan kita bernama Abi, ya, sampai kapan kena Nabi, sampai bernama Ahmad, kapan nama kita bernama Muhammad. Nah itu dia kemarin ya. Nah, jadi di maknikum udah kita sendiri, dan di situ kita udah berikrar sebanyak rambut kita. Jadi karena rambut kita tidak ada tahu, sebanyak itulah kita berikrar. Semuanya ya. Tidak. Makanya rambut di waktu itu banyak itu bu. Cuma belum full tumbuh semuanya. Tapi rata-rata udah punya rambut. Ini orang kebidanan udah punya rambut ya. Ya. Jadi kalau segini saja rambut itu mungkin lebih 1.000 mungkin ya. Lebih 1.000. Itu yang ikrarkan. Termasuk ikrar di situ jam sekian tanggal sekian kalian wirid. Jam sekian tanggal sekian enggak wirid. Jam sekian tanggal sekian kamu berhalangan. Sampai segitulah detailnya. Sedetil-detilnya. Ya, di situ. Makanya dipegang amanah itu kita menyanggupkan. Kenapa sanggup? Karena kita masih di dalam rahim. Tapi begitu keluar, wallahu ahrajakum, ternyata beda. Maka lepas itu dia. Tapi itu masih masa kesucian. Sampai 40 hari. Maka di usia itu kita berjalan kemana-mana se-alam ini. Makanya begitu kita sampai di usia 40 tahun itu kembali dibuka. Kalau kita mau kembali. Kalau tidak tenggelamlah. Makanya begitu kita sampai pada tempat sesuatu, ini tempat indah asing ya. Kapan kita pergi ke situ? Rupanya masih di usia 40 hari dulu. Kita berjalan kemana-mana. Ya, itu yang disebut konsep. Kalau dibilang sukma di situ. Cuma belum terkontrol karena akal tidak berfungsi saat itu. Yang berfungsi adalah zuknya. Jadi kalaulah duduk sampai situ, hilanglah kegelisahan hidup kita. Hilang kegelisahan hidup. Kalau tidak duduk di situ, risau kita. Keluarga ada di Sumbar, keluarga ada di Medan, kita di sini menangis, jalan putus, sinyal tak ada. Tapi kalau masuk ke maknikum, semuanya udah tersurat. Kita hanya menjalani hidup. Maka tidak ada yang perlu dirisaukan, tidak ada yang perlu ditangisi. Semuanya udah ada. Dan tidak pernah dia tutup SMS ini cocok dengan tutup drum.
Tidak pula cocok dengan peci. Peci taruh sini juga cocok. Dia pas pada tempatnya terus. Itulah keimanan sesungguhnya yang membuatkan batin tadi, ya, sehingga kita tidak terlalu bersedih saat di bawah dan tidak terlalu beriang gembira saat kita berada di atas, karena dia udah pas putaran hidup itu. La inun wala'un. Adapun asalnya, nampak tuh bunda, itu rahim ibu, ya. Asalnya dari bapak ke rahim ibu, bapak tuh bu, dapat. Tulisannya kadang yang payah bunda. Adapun asal sulbi kepada rahim ibu dan bapak, maka yaitu tak kala ada sir pada bapak. Sir pada bapak. Apa sir pada bapak itu? Mani. Mani, ya. Pertama kan di sini dia, di sulbi ayah. Nah, terus ke, makanya kita kalau makan daging tuh tulangnya kadang beda rasanya. Ada kawan yang suka menghisap tulang. Apa yang dicari? Sumsum. Nah, dia itu disebut pikororim makin. Air yang sangat suci yang berada dalam tempat yang sangat kokoh. Itulah air yang paling suci. Bagaimana kesuciannya? Tidak batal kita disentuhnya oleh air itu saat berwudu. Karena ada umpamanya tumpah, ya. Terlalu semangat umpamanya kan itu tumpah, kena di sarung. Lalu sarung itu kita bawa sholat, kan tidak batal sholat. Kenapa? Karena itu air suci. Jadi air yang sebenarnya suci itu pikororim makin, yang berada dalam tulang sang kokoh. Itulah yang disebut air mani. Nah, kalau tidak bisa pun sumsum, ya, sumsum pikororim makin. Jadi orang kena tidak tahu menjijikkannya. Maka karena air itu sangat suci, itu jadikan obat. Ini mohon maaf. Jadi bagi orang yang telah melakukan nafkah batin, ya, air suci itu kalau dapat dia cuci di mukanya, dia usap di badannya, itu adalah obat. Obat itu. Ya. Maka orang-orang yang coba tengok dari tinjauan medis nanti, ya, itu kenapa di Eropa sana zaman-zaman Yunani kuno itu mereka begitu dapatkan air suci itu, maka disebut di para gerejawan disebut air suci. Maka ada suatu aliran sesat, ya, dia tidak sebut, tapi ada namanya arah ke seberang Sumatera, ya. Itu aliran sesat itu, coba nanti dicari bukunya, aliran-aliran sempalan di Indonesia. Jadi ada nomor 27, ada namanya aliran Kuntulco. Namanya mengerikan. Jadi aliran sesat itu, dia ada rumah di tengah sawah, sudung-sudung. Jemaat mendapatkan air suci dari sang guru, maka disebut aliran sesat. Jadi dia berhubungan dengan gurunya. Jadi cuma anehnya di daerah-daerah hal-hal seperti itu, kok ada yang pengikutnya. Ada pengikutnya. Kita bukan menghina siapa-siapa, ya, tapi ada pengikutnya. Bahkan ada suatu gua, mereka menyebut atau namanya Gua Soekarno. Juga bebas di sana. Bebas tukar pasangan. Nah, anehnya ada pengikutnya, itu dia. Itu disebut air suci. Jadi kadang-kadang kalau kita maka di situ dibuat, ya, maka, ya, sir pada bapak, maka yaitu mazi namanya. Tak kala itu sampai pada pohon kalam, ya, tadi mazi namanya. Tak kala sampai pada ujung kalam, mani namanya. Wadi yang pertama, wadi. Jadi di pangkal kalam itu namanya wadi. Di dalam kalam itu namanya mazi. Saat tergantung di ujung kalam itu namanya mani. Mani. Ya.
Di ujung kalam namanya mani. Dan tak kala jatuh ke dalam rahim ibu, maka disebutlah namanya mani maknikum. Saat itulah dia yang dibilang tadi. Semuanya udah diikrar dan kita udah hidup sendiri. Ayah, ibu-ibu kita sendiri lagi. Itu kan bermiliar itu. Sebelum sampai ke rahim, jatuh ke rahim itu jutaan, miliar mungkin barangkali. Dan kita yang paling hebat. Yang disebut ahad. Ya. Ahadul ahad. Jadi kalau ada manusia di dunia dia merasa rendah diri karena tidak paham. Kita yang makhluk paling terhebat. Di antara sekian. Jadi sekeras apapun pertikaian persaingan hidup di dunia, belum seberapa waktu kita di mani ke maknikum. Belum seberapa. Jadi inilah yang membuatkan kita tegar tuh. Iku ndak pulangnya baru Pak Haji itu 3 minggu. Alah korek kan dia. Di saat sana ya, ndak sebanding cobaannya. Nyawa taruhannya, betul? Mati semuanya, Bu. Hanya kita yang hidup. Dalam sekian jutaan mati semuanya. Belum sampai mati. Samalah hari ini. Kalau kita mau ke sini bangun rumah tangga, ini baru beranak 1 udah mati, betul? Sama, Bu. Itu namanya apa namanya, Bu? Napak tilas. Direview ke belakang boleh? Apa nama itu? Kilas balik ke belakang. Nostalgia. Jadi belum ada apa-apanya kalau kita temui hari ini. Kilas balik ya. Belum ada apa-apanya dibanding dengan perjuangan dan kerasnya kehidupan di saat mani ke maknikum. Kok dicibir kawannya, ibu hati, tidak datang-datang. Di sana bukan dicibir, saling membunuh. Saling menikung, betul? Jadi dari sana berpolitik itu udah dimulai. Di sana tuh persaingan kita tuh udah dimulai. Oke ya. Nah, tuh. Ya, jadi sini belum. Jadi kalau udah banding di sini belum ada kita bersaing untuk mencari nafkah, saling membunuh belum ada, Bu. Belum ada secara zahirnya. Di sana udah dimulai. Jadi di situ nampak kali ya. Nah, maknikum namanya. Lalu nuqtah. Kapan nuqtah? Maka yaitu bernama Nur Muhammad. Nuqtah berarti 1 nuqtah. 1 titik. Itu udah bernama kita waktu itu Nur Muhammad. Cahaya Muhammad. Bu, cahaya Muhammad. Ibu terbayang tak korek api? Dulu ada korek api bermerek 1001. Bermerek 1001 muka belakang. Kan ya? Kalau ada korek api, ini kita anggap korek api, di depannya ada 1001, belakang juga 1000. Perpaduan sifat jalal dan jamal. Mana sifat jalal? Isi korek api itu sifat jalal. Yang di luar belerang itu namanya sifat jamal. Apabila bertemu dia, ada nur, cahaya, itulah perumpamaan disebut Nur Muhammad. Kapan itu? Perpaduan sifat jalal dan jamal. Jadi kalau tidak bertemu sifat jalal dan jamal, tidak ada Nur Muhammad. Makanya begitu dia mengisi nafkah batin, sang ayah Adam itu turun nurnya kepada Hawa. Maka malaikat tidak lagi waktu itu sujud di depannya. Kan di sini pertama nur. Pertama sekali kan sini nur. Ingat, Bu kisahnya? Dalam Kisahul Ghaibah. Kitab Kisahul Ghaibah belum pernah kita bahas ya. Warta berita alam gaib sebelum dan sesudahnya. Jadi di dunia dibahas. Yang gaib sebelum alam dunia ada,
dan yang gaib setelah dunia tiada. Itu informasinya. Di sini dulu pertama. Sehingga terciptalah asyhadu alla, terangkat dia, tergerak. Lalu mereka pindah lagi ke belakang, ke sini pertama. Setelah itu malaikat sujud dari belakang, air pindah ke depan. Begitu sampai sini, begitu dia bergabung dengan Hawa, pindah kepada Hawa. Ini disebut sifat jalal lewat kalam. Jadi bahasanya sopan ya, tasawuf nih, kalam namanya. Kalau di bahasa Indonesia kan penis ya, penis kan, penis. Zakar kalau bahasa Arab, kalam. Nuqtah bernama Nur Muhammad. Berarti satu titik. Maka nanti lahir di Al-Fatihah kemarin. Masih ingat Bu? Al-Fatihah Ummul Kitab. 114 surat, 30 juz terpatri dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 ayat terpatri di dalam Bismillah. Bismillah itu 19 huruf terpatri dalam huruf Ba. Huruf Ba itu terpatri dalam satu nuqtah. Nuqtah. Dalam satu titik. Itu dia. Jadi kalau sampai di nuqtah itu pemahamannya, berarti Nur Muhammad, berarti dia, maka nanti dimanapun kita melihat hanya satu titik. Coba Ibu tengok, mana Ibu tengok? Pasti ada satu titik. Apa contohnya ya? Ibu pernah tidak menengok buah pinang atau telur ayam? Telur ayam terbayang? Ini telur ayam bulat. Lalu tengok situ, pasti ada cuma satu titik cahaya situ. Cahaya yang banyak satu tempat dia cuma. Terbayang kira-kira? Wih, terbayang? Jadi orang dulu kalau tidak telur, pinang dipakainya. Pinang itu juga menerima pantulan cahaya. Jadi kalau kan banyak cahaya nih, tapi kita tengok hanya satu titik nanti cahaya itu cuma. Cahaya yang banyak itu tumpul satu dia. Kalau siang hari, matahari namanya. Kalau malam hari, simpul ke bulan namanya. Jadi bintang yang banyak itu tidak tengok mana bulan, bintang tidak tengok. Gitu ya. Satu titik. Yang disebut Nur Muhammad. Paham kira Nur Muhammadnya? Apa kemarin tuh? Sifat Jamal. Kalau Bunda Indra pakai, itu berjalan Bunda di sifat Jamal, maka ruku. Rihuhu. Apa ruku? 9 tenggelam. 1 terlihat. Apa nama istilah sekarang? Ilmu pemanih. Ilmu pemanih nama tuh. Jadi kan tidak ada lagi pakai daun sirih, tidak perlu lagi. Ini tidak cari daun sirih yang ketemu uratnya, kan ada. Lalu cari pinang lacak gitu. Cari gambir itu Bu, cari tembakau. Cari baru diaduk, dibaca pakai mantra, betul? Apa mantra dulu Bunda? Hai sio kugame nanti lalu. Hati Sulaiman sudah kugame menengok aku sepintil lalu. Cahaya Nur cahaya Muhammad dukun ku tajam berkat kalimat la ilaha illallah. Dimakan dan nenek tu. Kapar lah Sulaiman. Oi, Siti Nurbaya. Itu dulu. Sebelum sampai kajian di Mari. Apapun mantra itu untuk sampai ke level makrifat. Kita udah di level makrifat, tidak ada mantra lagi. Maka saat membaca itu kan membayangkan orang tuh. Saat membaca itu nampak orang tuh datang, nampak orang tuh senyum, nampak orang tuh berlari. Kita udah di level makrifat. Untuk apa lagi dipikirkan? Paham nih Bu? Iya. Jadi Pak 30 PRT kau ya. Nah, itu ya. Alah penuh dia Bunda. Tak mau lagi. Lanjut ya. Tak mau menerima dia lagi dah.